Gitu loh, media itu selalu sayang sama Pak Jokowi, tapi nggak tahu Pak Jokowi masih sayang nggak sama Bu Mega. Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Baik-baik saja. Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan sudah pamit. Jadi sudah keluar ya? Jadi sudah pamit. Kalau udah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo, ya. Rencana kepanggil sama Pak Rudi kapan, Mas? Rencana ke Pak Rudi kapan, Mas? Pekan depan, Mas. Aduh ngetot keren yuk takone yuk terus Mbak. Nah, soalnya di sebelah Besok sana aku mlebu kantor mbok takon kami atur ya. Ya mau foto. Pemirsa, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ganjar menyebut pertemuannya dengan Basuki untuk belajar soal politik infrastruktur. Momen pertemuan Ganjar dengan Basuki tersebut diunggah di akun Instagram pribadi Ganjar Pranowo pada Sabtu lalu. Dalam unggahan tersebut tampak keduanya saling berpelukan dan bersalaman akrab. Ganjar menuturkan pertemuan itu merupakan pertemuan dua teman lama alumni Universitas Gadjah Mada. Ganjar pun mengungkap pertemuannya itu banyak membahas tentang politik infrastruktur. Antara dua anggota Kagama. Ya, saya temenan sama beliau, saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur, saya ngaji sama beliau gitu. Soalnya Pak Bet terlihat kayak sedih gitu enggak ya? Iya, saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama beliau meneteskan air mata, terus saya dipeluk kenceng sekali. Tapi saya sebenarnya, mas tenang, saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya. Tapi beliau bersahabat dengan saya soalnya lama sekali. Sedihnya kenapa? Nggak tahu, kangen kali. Pemirsa, setelah sepekan lebih menahan diri, keluarga besar PDI Perjuangan akhirnya mengutarakan suasana kebatinannya usai Gibran Raka Buming Raka dipilih Prabowo Subianto menjadi cawapres pendampingnya. PDIP mengaku terluka dan tak menyangka ditinggal oleh kader terbaiknya Joko Widodo. Bangunan narasi beraroma serangan terhadap Joko Widodo pun kini kian kentara dilontarkan oleh PDIP. Hubungan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo kini berada di titik nadir. Bangunan narasi yang beraroma serangan terhadap Jokowi oleh PDIP terus berhembus. Keluarga besar PDIP mengaku terluka dan perih ditinggal oleh kader terbaiknya Joko Widodo usai putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto. Bahkan, belum usai dengan narasi perpanjangan masa jabatan 3 periode, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkit privilege yang selama ini diberikan PDIP kepada Jokowi dan keluarga. Setidaknya, PDIP telah 5 kali mengusung Joko Widodo di kancah pemerintahan, mulai dari 2 kali sebagai wali kota Surakarta, 1 kali sebagai gubernur DKI Jakarta, hingga 2 periode sebagai Presiden RI. Tak sampai di situ, PDIP juga mengusung putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo di tahun 2021. Begitu juga dengan menantu Jokowi, Bobi Nasution yang diusung PDIP maju sebagai wali kota Medan, Sumatera Utara. Politik itu penting etika dan adab, karena politik itu bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kekuasaan. Bahwa politik itu adalah peneguhan sikap, etik, dan keadaban. Maka pergerakan politik itu harus dimuarakan pada membangun keadaban, bukan sekedar jabatan dan kekuasaan. Apalagi kekuasaan dan jabatan dengan menabrak-nabrak aturan. Itu nggak benar, itu harus dilawan. Serangan lainnya yang disampaikan oleh Hasto, yaitu pencalonan Gibran, dinilai sebagai political disobedience atau pembangkangan politik terhadap konstitusi.
Hasto bahkan mengungkap menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang tersandera kartu trafnya, sehingga keputusan diambil berdasar tekanan penguasa. Meski begitu, PAN membantah menerima Gibran karena paksaan. Tak hanya Gibran yang membangkang, murkanya PDIP ditambah oleh MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Hasil putusan itu terindikasi kuat adanya intervensi kekuatan politik dari luar MK. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sikap PDI Perjuangan yang tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo memantik tanya. Padahal selama ini partai besutan Megawati Soekarno Putri itu bisa menahan diri dan cenderung tidak reaktif menanggapi majunya Gibran menjadi cawapres. Namun dalam 3 hari terakhir ini justru banyak peluru yang dimuntahkan PDIP untuk Jokowi, mulai dari isu Jokowi 3 periode, tekanan keras kekuasaan hingga privilege untuk keluarga Joko Widodo. Lalu benarkah PDIP sedang melakukan serangan balasan terhadap Presiden Joko Widodo? Sudah bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Bang Sukur dan Mas Adi Prai. Selamat malam Mbak Vera, Bang Sukur. Selamat malam Mas Adi. Oke, salam sehat semuanya. Saya ke Bang Sukur dulu ya. Bang Sukur, ada apa dengan PDIP yang beberapa waktu lalu adem ayem, sekarang cenderung mengungkapkan kekecewaan, lebih terbuka dan cenderung keras di hadapan publik? Ini terkait soal isu privilege, kemudian Jokowi 3 periode hingga kartu truf. Ada apa dengan PDIP, Bang Sukur? Ya. Tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan, kami fine-fine aja, ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman saya atau kader-kader PDI Perjuangan adalah sebuah fakta kan, yang tidak bisa dipungkiri, ya. Nah, mulai dari isu 3 periode, perpanjangan masa jabatan, kita menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai serangan kepada Pak Jokowi, saya pikir juga tidak. Kita tidak memaki Pak Jokowi, kita tidak menjelek-jelekkan Pak Jokowi, kita menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu adalah sebuah fakta, kan itu ada jejak digitalnya. Nah, mulai dari 3 periode seperti yang saya sampaikan tadi, terus kemudian perpanjangan masa jabatan, terus kemudian yang proses di MK, ya kan semua orang punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan, itu adalah hak warga negara, ya. Nah, tetapi kan ada undang-undang, ya, yang membatasi usia. Nah, tentu saja untuk meloloskan seseorang kan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memahami. Jadi jangan dilihat sebagai itu sebuah serangan, kita menyampaikan. Nah, apa yang kita alami, ya, perintah Ketua Umum kepada kami jelas. Bekerja lebih keras lagi. Turun ke bawah, sapa masyarakat. Sampaikan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah kader terbaik bangsa ini yang akan membangun bangsa ini ke depan, kan itu. Jadi kalau disampaikan menjadi sebuah serangan kepada Pak Jokowi, saya pikir tidak. Kita menyampaikan semua fakta-fakta yang ada, kita tidak menjelekkan Pak Jokowi, kita tidak menjelekkan siapapun, kita menyampaikan fakta. Dan kita tahu kan sekarang di MK kan, itu sudah proses MK, itulah. Bukan sebuah serangan, tapi mengapa fakta ini momentumnya diungkapnya sekarang, Bang Sukur? Ya, sebenarnya dari awal kan kita berbicara itu, dan masyarakat kan tahu fakta itu, dan kita mengingatkan masyarakat saja. Kita ingat dulu beberapa bulan yang lewat, 1,5 tahun yang lewat, Mas Adi, mungkin kalau di jejak digitalnya ada itu, bahkan ada menteri kan yang mengaku memiliki database ratusan juta masyarakat yang menginginkan 3 periode, ya kan? Nah, pada saat itu mendapatkan tantangan dari masyarakat, ya ide itu tidak bisa dikembangkan. Nah, dan dari awal kan kami PDI Perjuangan kan melalui Ketua Umum kan mengatakan tidak bisa karena itu melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar tatanan bernegara kan. Jadi ya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Kami fokus ya turun ke bawah, door to door, bertarung di TPS ya untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden serta anggota-anggota legislatif yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi bukan serangan, tapi hanya menunjukkan kekecewaan saja kepada publik begitu ya, Bang Sukur? Loh, jangan juga. Jadi tidak
kami tidak ada masalah, ya. Ya, setiap orang kan berhak untuk meninggalkan, tetapi kan untuk pergi itu hak setiap orang, dan kami tidak memiliki privilege untuk menahan seseorang agar bersama dengan kami apapun yang pernah kami lakukan kepada orang tersebut. Nah, tetapi kan itu masalah moral dan etika, biarlah masyarakat yang melihat itu kan, apakah memang ya adalah sebuah kebiasaan atau apalagi masyarakat kita di Indonesia, orang yang berjasa dengan kita, orang yang mencintai kita. Bisa bayangkan, Mbak, 2 periode ya kita pileg, ya kami berdiri di garda terdepan yang mengatakan Pak Jokowi adalah PKI, pelangak plongo, tidak layak menjadi presiden, kami ada di depan tuh. Dan sekarang ada tidak satu kader PDI Perjuangan pun yang mengatakan itu, tidak. Dan kami tetap membela, menjaga. Kami tidak ingin, sebenarnya apa fakta yang kami sampaikan ini juga kan bahagian dari menjaga Pak Jokowi agar jangan kebablasan, agar jangan berubah menjadi totaliter, agar jangan memaksakan sebuah kehendak apapun yang terjadi. Misalnya contoh ya, Gibran tiba-tiba menjadi calon wakil presiden padahal ada masalah di undang-undang. Nah, undang-undang itu kan bisa dibatalkan atau dirubah oleh MK, dan kebetulan juga pamannya Mas Gibran sebagai ketua MK, kan itu sekarang jadi masalah. Kita mengatakan fakta, kita mencintai bangsa ini, kita mencintai Pak Jokowi kok. Oke. Tapi kan yang mungkin ditangkap oleh publik saat ini, mengapa kecewanya harus kepada Jokowi? Apakah majunya Gibran itu adalah ambisi Jokowi sebagai seorang ayah? Bang Sukur. Begini loh, setiap ayah memiliki ambisi, Mbak Feraya. Saya, Mas Adi, pasti setiap ayah memiliki ambisi. Memiliki keinginan anaknya untuk maju. Memiliki keinginan anaknya untuk besar dan menjadi hebat. Bahkan lebih hebat dari dirinya sebagai seorang ayah. Saya pikir itu sah. Dan itu lumrah. Tetapi yang tidak boleh adalah jangan keinginan saya sebagai seorang ayah, keinginan Mas Adi sebagai seorang ayah, ya, melanggar aturan-aturan, melanggar undang-undang yang harus dihormati dan kita jaga semua. Itu loh masalahnya loh. Jadi kalau itu dikatakan ambisi Pak Jokowi, ya kalau dikatakan tidak ya salah juga lah. Setiap orang memiliki keinginan kok. Coba nanti ditanya Mas Adi, pasti ingin anaknya menjadi orang hebat, lebih hebat dari Mas Adi. Ya, Mas Adi sekarang sudah sangat hebat sekali. Nah, tetapi kan yang kita harus menjaga etika, kita menjaga peraturan. Nah, itu yang menurut kita dilanggar dan menurut banyak masyarakat dilanggar. Sehingga tiba-tiba ya kan sebenarnya kan lucu-lucuan nih Mas Adi nanti dan ahli tata hukum negara Mas Yusril juga kan sudah menyampaikan secara intelektual kan akan terjadi timbul masalah. Usianya tetap tetapi pengalaman itu kan menuju ke Mas Gibran langsung. Nah, apalagi kan dikatakan ini mewakili generasi muda, mempercepat pertumbuhan atau memberikan kesempatan kepada generasi muda. Apa benar Mas Gibran mewakili generasi muda? Ya pasti beda lah. Gibran itu kan anaknya presiden yang alami pengalaman seluruh generasi muda Indonesia. Generasi Indonesia itu saya sangat salut loh Mas, Mbak. Karena apa? Mereka pejuang, mereka petarung. Tidak mendapatkan karpet merah untuk menjadi orang hebat. Mereka memperoleh dengan perjuangan keringat. Nah, Mas Gibran apakah dengan perjuangan, dengan keringat, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi calon wakil presiden? Nah, yang lebih tepat bisa menjawab itu pengamat yang bisa mengatasi, melihat segala sesuatu yang ada di masyarakat kita, Mas Adi itu. Apakah benar apa yang kami lihat gitu loh. Nanti kalau saya bicara kan ya seolah-olah ini kan karena Pak Sukur adalah PDI Perjuangan bisa saja ngomong itu loh. Nah, apakah benar? Jadi saya lempar ke Mas Adi Pray ya. Mas Adi Pray, bagaimana membaca suasana batin PDIP yang terrefleksi dari rilis tertulis Mas Hasto, Sekjen PDIP? Ya, saya kira memang tidak bisa dipungkiri. Secara alamiah sangat terlihat bahwa kader-kader PDIP itu sakit hati gitu ya, karena merasa ditinggalkan oleh Jokowi menuju pemilu di 2024. Kebersamaan dengan Jokowi hampir 22 tahun lamanya harus berakhir
di 2024 terutama ketika Gibran dan yang kemudian bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan itu akan berhadap-hadapan dengan kader PDIP, ya, Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan secara aklamatif sebagai kandidat capres. Inilah sepertinya yang kemudian membuat kenapa Hasto, kemudian Adiana Pitupulu, kemudian Masinton Masaribu, teman-teman yang lain di PDIP gitu ya, silih berganti menyatakan kekecewaannya. Ini tentu tidak terlepas kebersamaan yang cukup panjang gitu dengan Jokowi yang satu persatu disebutkan bahwa Jokowi di Solo, kemudian di Jakarta jadi gubernur, dan termasuk jadi presiden seperti yang disampaikan oleh Bang Syukur tadi, itu adalah sebagai bentuk bagaimana PDIP selama ini memang selalu memberikan privilege dan karpet merah kepada Jokowi. Tapi kenapa kebersamaan yang cukup panjang ini harus berakhir dengan pisah jalan gitu ya, dengan merestui Gibran untuk bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini adalah ekspresi kemarahan dan sakit hati sebenarnya Mbak, yang saya kira secara eksplisit disampaikan oleh Hasto dan teman-teman PDIP yang lain. Itu satu ya. Yang kedua, saya kira memang siapapun di negara ini boleh maju ya, mau anak muda umurnya 35 tahun, mau 20 tahun, bahkan 17 tahun. Nah, saya kira itu kabar baik bagi demokrasi kita. Yang ramai itu kan sebenarnya bukan soal Gibran yang bisa maju, tapi yang ramai itu soal seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu ya mengeluarkan satu keputusan hanya untuk meluluskan langkah politik kelompok tertentu atau figur tertentu. Ini yang sebenarnya menjadi ramai, karena kalau mau jujur sebenarnya munculnya tokoh-tokoh baru di pentas politik itu adalah bagian dari bonus yang memang selama ini dinantikan oleh begitu banyak orang. Tapi sekalipun kita menanti begitu banyak figur-figur baru, tapi tentu yang digunakan adalah cara-cara yang demokratis, elegan gitu ya, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan yang paling penting tidak ada aturan-aturan etik yang kemudian dilanggar. Saya kira di situ loh letak konteksnya. Oleh karena itu, sekalipun kita sering mendengar pernyataan dari Pak Presiden Jokowi yang mengatakan hubungan politiknya dengan PDIP dan Megawati baik-baik saja, tapi pernyataan sejumlah elit PDIP yang saya kira bisa kita lihat dalam seminggu ini sangat terbuka dan cukup keras, bahkan yang mengatakan ada semacam pembangkangan politik, PDIP ditinggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu adalah suara hati dari lubuk hati yang paling dalam ya, karena apapun judulnya ya Jokowi sampai hari ini bisa jadi presiden itu tidak terlepas dari kebersamaannya dengan PDIP. Mungkin bagi PDIP itu Jokowi jadi presiden ya karena diusung oleh PDIP, bukan berasal dari partai yang lain. Saya kira disitulah kemudian konteksnya yang kita pahami. Ya inilah kemudian realitas politik yang harus kita lihat secara bersama. Betapa apapun tentang kebersamaan, apapun tentang kehebatan seorang presiden, ya memiliki hubungan yang rada kurang oke dan kurang kondusif dengan partai pengusungnya, yaitu hubungan politik antara Jokowi dan PDIP. Saya kira di situ, Mbak. Oke, saya ingin juga menanyakan ke Bang Syukur ya soal kartu truf yang disampaikan oleh Mas Hasto, bahwa kartu truf ini digunakan untuk menekan Ketua Umum Parpol sehingga mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Syukur, jadi apa yang Anda ketahui dan Anda dengar tentang kartu truf yang disebut oleh Mas Hasto yang digunakan untuk menekan Ketua Umum Parpol agar mau mendukung Gibran? Hal tersebut saya tidak mendapatkan informasi, ya. Saya tidak tahu bagaimana Sekretaris Jenderal saya berkomunikasi dengan ketua-ketua umum partai ya Mbak Beraya. Tetapi satu hal sebenarnya, kalau perubahan pandangan yang begitu cepat, ya, perubahan pandangan tokoh-tokoh politik yang begitu cepat, jadi seolah-olah tidak memiliki lagi keputusan-keputusan seperti nalarnya. Pasti ada 3 pendekatan lah yang dilakukan. Pertama, ya pendekatan ancaman hukuman atau ancaman hukum, kemudian pendekatan kekuasaan. Nah, pendekatan fasilitas atau jabatan, kan pasti 3 itu pendekatan. Nah, kenapa saya katakan tadi perubahan yang begitu cepat? Kan kita masih ingat, kita ada satu partai, saya tidak mau sebut nama partainya, nanti Mas Hadi kalau mau sebut silakan. Ada sebuah partai yang gonjang-ganjing beberapa bulan yang lewat ya, ketua umumnya mau diganti, terus dipanggil penegak hukum, nah kemudian lingkaran Istana Siak jadi ketua umum. Tiba-tiba partai tersebut gabung, ya bergabung, tidak ada hujan, tidak ada apa, bergabung. Sementara sang ketua umum kan ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Nah, pertanyaan saya yang menarik sebenarnya, dan ini saya pikir juga banyak pertanyaan masyarakat, apakah memang Mas Gibran lebih hebat dari ketua-ketua umum yang ada di koalisi tersebut? Apalagi kan di seputaran itu kan Mas Hadi ada satu menteri yang sangat terkenal, ya, bagus bekerja dan sudah teruji. Apakah memang Mas Gibran lebih baik dari sang menteri tersebut? Kemudian kan sempat digadang-gadang ada gubernur. Nah, pertanyaan saya, apakah memang keputusan diambil karena memang Mas Gibran lebih baik dari orang-orang yang ada di situ? Kan itu menjadi pertanyaan menarik kita. Itu yang saya katakan tadi. Jadi Setiap kalau kata orang Pak berhak Prabowo untuk- bahwa ada proses aklamasi dan kesepakatan yang tercapai, konsensus begitu ya dari ketum-ketum parpol, menurut Anda itu tidak benar. Yang benar adalah ada kartu truf Saya yang tidak- menekan mereka saya- sampai dengan saya- akhirnya saya tidak- gol saya Gibran tidak menjadi menga- cawapres Prabowo. Mbak Vera, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya mengatakan kan pengalaman politik di negeri ini tidak bisa tiba-tiba berubah dalam 1 hari 2 hari, apalagi aklamasi seperti itu. Sementara ideologi dan tujuan kepartaian dan keinginan ketua umum untuk menjadi jabatan R1, RI1, RI2 kan sangat tinggi sekali. Tiba-tiba diam semua. Itu kan hal yang aneh. Jadi maksud saya, udahlah, kita bicara apa adanya kepada rakyat kita. Jadi jangan terlalu banyak sekali. Lama-lama kan rakyat kita ini jadi muak, jadi bosan gitu loh. Jadi saya tidak mengatakan ini ada kartu truf atau apa, tetapi kan banyak sekali hal aneh di situ. Tadi kita bicara MK, masa sih tiba-tiba MK berubah dan itu seolah-olah ditujukan, dan banyak sekali 2 orang hakim MK kan, satu yang dissenting opinion, satu lagi mengatakan ya saya pakai baju hitam, kan berarti kan banyak proses yang kejanggalan yang terjadi di situ. Pak Yusril saja mengakui ada masalah-masalah hukum di sana. Nah, kemudian perubahan yang seperti yang saya katakan tadi, ya, tiba-tiba bergabung semua. Apakah tidak ada tekanan kekuatan besar? Jadi jangan misalnya kami dipaksa, PDI Perjuangan dipaksa mengatakan, oh ini ada sesuatu nih. Udah, mari kita lihat, masyarakat juga ngelihat, media juga melihat. Bagaimana sih partai politik bisa langsung berubah tiba-tiba? Dalam tempo hari, dalam tempo jam, dan mereka menerima seseorang yang notabene belum punya pengalaman, yang belum yang belum teruji, dengan hanya alasan memberikan kesempatan kepada anak muda. Dan saya adalah orang yang sangat setuju memberikan kesempatan kepada anak muda, generasi muda, tetapi bukan generasi muda yang mendapatkan karpet merah dari bapaknya. Itu bukan generasi muda Indonesia. Jadi kalau dikatakan mewakili generasi muda Indonesia, apakah 60-70% generasi muda kita ini bapaknya presiden? Mereka ini kan berjuang untuk menjadi orang hebat, toh. Jadi itu bukan representatif. Cara hidup dan pola hidupnya pasti berbeda. Nah, juga mudah-mudahan diskusi kita ini, wawancara kita ini juga menjadi pelajaran kepada masyarakat, gitu loh, Mbak. Ya, oke. Bang Sukur, yang juga menjadi perhatian dari pernyataan Mas Hasto bahwa kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, ini khususnya menantu dan anak Jokowi, belum menjadi kader 3 tahun begitu ya di PDIP, namun sudah dicalonkan saat itu menjadi wali kota. Apakah PDIP sampai harus mengesampingkan aturan syarat dari partai yang sudah ada, bahkan mengabaikan figur-figur yang sudah layak di posisi tersebut hanya untuk memberikan privilege kepada menantu dan anak Jokowi? Bukan seperti itu, Mbak. Tetapi yang saya mau sampaikan, saya tidak punya tendensi apapun ya. Saya hadir di wawancara ini, saya tidak mau ada PDI Perjuangan tendensi yang menyerang Jokowi. Kami tidak pernah menyerang Jokowi, kami tidak pernah memaki Jokowi, kami tidak pernah mencaci maki Jokowi, tetapi kami menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam proses bagaimana Jokowi membalikkan, memunggungi PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan dia. Nah, apakah PDI Perjuangan atau Ibu Ketua Umum saya sangat mencintai Jokowi? Saya ada di proses itu, saya tahu persis, sangat mencintai, bahkan dianggap sebagai putranya sendiri. Kita lihat 2012 Mas Adi, ya. Nah, ini banyak orang yang tidak mengakui. Coba dibuka jejak digital. Nah, Pak Jokowi pada saat itu surveinya sekitar 7% harus melawan incumbent.
Nah, Ibu Mega memilih Pak Jokowi. Kemudian pada saat 2014, setelah kami menang pileg, ya, nah Pak Jokowi kan diberikan menjadi calon presiden. Nah, Ibu Mega kan, maaf ini kalau ini saya sampaikan, mengorbankan dirinya untuk tidak menjadi calon presiden, dan itu diberikan kepada Pak Jokowi. Nah, itu kan rasa cinta. Dan luar biasanya kan, itu seperti yang saya katakan tadi. Ibu Mega nggak mungkin nggak mencintai putrinya Mbak Puan atau putranya Mas Nanang, pasti sangat mencintai. Tetapi Ibu Mega lebih mementingkan bangsa dan negara ini. Maka wakil presiden itu tidak diberikan kepada Mbak Puan atau Mas Nanang, diberikan kepada Pak JK. 2019 pun seperti itu kan kenegarawanan. Jadi bukan berarti tidak mencintai. 2019 diberikan kepada Pak Mahfud. Ya, nah terus kemudian apa sih Pak Mas Gibran mau jadi wali kota diberikan, Bobi mau jadi wali kota diberikan. Nah, di sini kan rasa cinta. Nah, pertanyaan saya dan juga pertanyaan masyarakat, sebenarnya bukan hanya pertanyaan saya sebagai kader PDI Perjuangan ini. Apakah memang etika kita sebagai bangsa Indonesia, nah, harus memunggungi orang yang membesarkan kita, harus menusuk dan menikam orang yang membesarkan kita? Kan itu pertanyaannya. Hanya karena intinya PDIP kita mengingatkan kembali begitu kekuasaan. cintanya PDIP terhadap Pak Jokowi dan keluarganya dengan berbagai privilege yang sudah diberikan PDIP. Nah, saya ingin ke Mas Adi Pray dengan menunjukkan sikap dan fakta-fakta yang tadi disampaikan, apakah baik sebetulnya untuk PDIP atau justru bagus untuk Jokowi dengan sikap PDIP saat ini yang mengeluarkan tadi ada kartu truf, ada privilege, ada lagi soal Jokowi 3 periode, Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang ini soal bagaimana PDIP sakit hati ya, ataupun tak nyaman, ataupun tak happy dengan manuver politik Jokowi yang dinilai sudah tak sejalan lagi dengan langkah politik PDIP, terutama terkait dengan Pilpres, di mana PDIP sudah memutuskan Ganjar sebagai jagoan yang akan diusung gitu ya. Ini letak muara kenapa kemudian teman-teman PDIP itu menyampaikan sejumlah fakta politik yang selama ini memang terkait dengan kebersamaan Jokowi dan PDIP, mulai dari wali kota Solo, kemudian gubernur dan presiden, termasuk soal keinginan-keinginan yang katanya ada perpanjangan jabatan presiden, jabatan 3 periode, sesuatu yang bertabrakan dengan nalar kebangsaan dan undang-undang juga ditolak. Itu artinya apa? Ini semua karena tidak terlepas dari manuver politik Jokowi di 2024, Mbak, ya, yang memang jelas-jelas berhadapan. Bahkan kalau mau jujur, ini kan konfrontatif secara terbuka. Kalau Jokowi misalnya hanya lebih condong ke Prabowo Subianto, tapi wakilnya adalah misalnya Erick Thohir, Erlangga Hartarto, ataupun Hovifah, saya kira PDIP tidak akan sekonfrontatif semacam ini. Karena Jokowi pun pastinya akan gamang menentukan pilihan politiknya seperti apa. Atau setidaknya bacaan publik akan melihat bahwa Pak Jokowi itu akan berdiri di semua begitu banyak kepentingan politik antara Prabowo ataupun dengan Ganjar. Tapi ketika bakal calon presiden di situ adalah Mas Gibran Raka Buming Raka, disitulah kemudian secara tegas bahwa pilihan politik Jokowi bukan lagi abu-abu, pilihan politik Jokowi bukan lagi pada 2 kaki gitu ya. Tapi jelas itu adalah wajah politik, itu jelas adalah doa dan restu yang diberikan oleh Jokowi, ya, bukan hanya sebagai orang tuanya Gibran, tapi sebagai presiden di Republik Indonesia yang pastinya tak akan sejalan lagi dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Dan itulah yang kemudian diungkit oleh teman-teman PDIP, bahwa kebersamaan perjuangan bersama antara Jokowi dan PDIP sudah berlangsung cukup lama, tapi semua ini harus berakhir cukup tragis karena misalnya Jokowi itu memutuskan kira-kira begitu merestui anaknya untuk bisa maju di 2024, Mbak. Ini yang saya kira kemudian akan membuat hubungan politik Jokowi dan PDIP, terutama dengan Jokowi dan Megawati, itu agak sulit untuk diselamatkan. Barang ini sudah jadi, Gibran itu sudah diumumkan sebagai calon pendampingnya Prabowo di 2024. Ya inilah yang saya sebutkan, tak perlu lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Ini sudah daftar ke KPU dan pastinya ya PDIP akan maju terus siapapun yang akan dilawan. Termasuk misalnya yang dilawan itu adalah Prabowo dan Gibran yang notabene-nya di situ ada Presiden Jokowi. Kan kira-kira begitu, Mbak. Ini semacam kegalauan ya, dan kekecewaan politik yang rasa-rasanya PDIP pun sampai hari ini tak terlampau yakin dan bahkan masih tak percaya
bahwa ada orkestrasi politik yang kemudian dilakukan oleh Presiden yang itu bertentangan dan bahkan berhadapan-hadapan dengan teman-teman PDIP. Baik, terima kasih Mas Adi dan juga Bang Sukur. Mohon maaf karena durasi kita sudah habis. Iya, gimana Bang Sukur? Ya, sedikit Singkat saja. saja. Dan penting diingat, bukan kami yang meninggalkan Jokowi dan memunggungin Jokowi. Jokowi yang meninggalkan kami dan memunggungi kami. Dan satu kader kami pun tidak ada yang memaki Jokowi loh. Kami tetap santun loh. Baik, PDIP tetap santun tapi hanya menyampaikan fakta begitu ya. Terima kasih Bang Betul. Sukur, kemudian Mas Adi Pray sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.